Dulu waktu Ridisa masukin mikrofon komputer seharga 500.000, jujur gue agak ragu ya, soalnya 500.000 buat mikrofon komputer tuh bukan sesuatu yang murah, dan teman-teman kerja di sini juga setuju. Tapi ternyata mikrofonnya cukup laku, dan hari ini gue mau bahas penerusnya. Penasaran kan? Let's go! Oke, jadi mikrofon yang gue bilang 500.000 itu ini ya, Fantech Leviosa MCX01, dan Ridisa sebelumnya udah pernah bahas mikrofon ini. Kalau kalian mau nonton, kita taruh linknya di deskripsi. Dan hari ini kita mau bahas penerusnya, yaitu Leviosa Live MCX02. Nah, dari sisi harga ini yang MCX01 ini udah sedikit turun ya. Yang dulu kita awal jual sekitar 500, sekarang kita jual 465. Dan untuk yang barunya ini MCX02 ini kita jual di harga 450.000. Jadi di Ridisa itu banyak yang nanya, Kak ini bisa untuk di Mac nggak? Atau Gan ini bisa untuk di HP nggak? Nah jujur sampai saat ini gue belum pernah coba Leviosa MCX01 untuk di HP maupun di Mac. Nah, tapi sekarang kita punya alternatif nih. Kalau kalian mau pakai di HP maupun di Mac, ini udah pasti bisa di HP maupun di Mac. Tapi ada syaratnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Seperti biasa, kita mulai dari bahas dusnya dulu. Ini di atasnya ada tulisan Fantech. Di sebelah kanan gue ada tulisan Leviosa Live. Di sebelah kiri gue ini ada 4 fitur utama. Ini juga kompatibel dengan komputer maupun HP dan bisa digunakan dengan software seperti OBS, Discord, Skype, Smule, dan aplikasi streaming lainnya. Ini juga menggunakan interface 3.5 mm. Dan untuk di bawahnya ini ada keterangan dapat apa aja di dalam dusnya, dan ada serial number unit, ada beberapa sosmed Fantech, dan ini kompatibel dengan Mac maupun Windows 10. Di depannya ini ada gambar barangnya, dan di belakangnya ini ada penjelasan untuk 4 fitur utama tadi, dan di bawahnya ada spesifikasi dalam 2 bahasa, itu Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat proses unboxingnya seperti apa. Let's go! Oke, ini kita udah keluarin semua barangnya. Jadi selain mikrofonnya, ini kita dapat 2 bagian dari standnya. Kita juga dapat 2 kabel ya. Yang satu Type C ke Type C, yang satu Type C ke USB-A. Dan selain itu kita dapat sedikit panduan, dan ini ada dalam 2 bahasa ya. Depan bahasa Inggris, belakang bahasa Indonesia. Dan ini dapat kertas. Jujur gue nggak tahu ini buat apa, tapi ya dapat. Dan dapat kartu garansi karena semua produk Fantech bergaransi resmi 1 tahun. Jadi first impression gue pertama kali gue ngeluarin ini dari dus, ini ternyata lebih ringan dari Leviosa MCX01. Karena pas gue angkat dusnya itu kan emang berat ya, tapi pas gue angkat mikrofonnya doang ini ternyata ringan. Dan yang bikin berat itu standnya ya. Jadi ini gue udah coba ukur beratnya. Ini untuk standnya doang itu sekitar 300 gram, dan mikrofonnya sendiri itu sekitar 150 gram. Jadi standnya ini 2 kali lipat beratnya dibanding mikrofonnya. Dan untuk kabelnya sendiri ini gue juga agak bingung sih ya, untuk bahannya itu beda. Jadi untuk yang Type C ke Type C itu bahannya kayak braided gitu, terus yang Type C ke USB-A nya itu kayak kabel biasa. Dan justru untuk pengikatnya yang Type C ke Type C itu pakai kayak bahan karet gini, dan untuk yang kabel Type C to Type A itu pakai kayak kaitan gitu ya. Untuk kabelnya yang dari Type C ke Type A ini panjangnya sekitar 1 meter kayaknya ya. Terus yang Type C ke Type C ini kayaknya sama ya. Oh enggak, lebih pendek.
Jadi yang Type C to Type C kayaknya ini 1 meter, yang Type C to Type A nya ini 1,5 meter. Untuk bahan standnya sendiri pastinya ini besi ya. Untuk di bagian ininya, bawahnya ini karet, jadi nggak gampang geser. Terus untuk cara rakitnya itu cukup simple ya. Ini tinggal kita mur ke sini. Terus ini tinggal kita plok gitu. Terus kalau udah plok, tinggal kita putar bagian sininya. Dan udah gitu aja. Ini kita juga bisa adjust kayak gininya nih ya dari sini. Jadi misalkan kita udah fix, nah ini tetap bisa di adjust lagi mau gimananya. Nah untuk mikrofonnya sendiri ini bisa ringan karena emang bahannya plastik ya. Beda sama kalau yang MCX01 itu dia besi mikrofonnya dan emang agak berat. Kalau ini bahan mikrofonnya sendiri plastik. Di bagian belakangnya ini kosong, cuman kayak ada motif-motifnya gitu. Di depannya selain ada mikrofonnya, di bawah ini ada volume dial, jadi bisa buat ngatur volume si mikrofonnya. Dan ada 4 tombol, nanti gue bahas lebih lanjut. Dan di sampingnya ada colokan headset 3,5 mm ini untuk monitoring. Dan di bawahnya ini ada colokan Type C, ini ya untuk ke komputer maupun ke HP-nya. Paling satu hal yang gue nggak suka dari mikrofon ini, untuk volume dialnya ini dia kayak bisa diputar terus. Jadi kalau yang MCX01 itu kan dia kayak volume biasa, jadi ada mentok ke kanan, ada mentok ke kiri. Nah ini kita putar ke kanan terus bisa, ke kiri terus bisa. Jadi misalkan kita mau setting volume itu setengah, di sini nggak ketahuan gitu ya ini posisi volumenya itu di mana gitu. Kalau di MCX01 kita bisa tahu volumenya itu misalkan di setengah atau di mananya. Oke, sebelum kita tes mikrofonnya, gue mau bahas singkat untuk tombol-tombol yang ada di depan sini. Untuk yang atas ini tombol untuk setting monitoring, yang bawah ini untuk mute mikrofonnya, sebelah kiri ini untuk auto ducking mode, dan sebelah kanan ini untuk active noise cancelling. Oke, sekarang kita mau tes mic-nya dan kita akan tes di 2 perangkat ya. Kita tes di PC sama tes di HP. Nah, pertama kita mau tes di PC, kita pindah dulu ke belakang. Yuk, let's go. Oke, pertama kita mau tes mic-nya di PC dan ini kita pakai kabel yang Type C to Type A. Dan ini enaknya bisa pakai kabel Type C yang lain juga ya. Jadi kalau ini terlalu panjang atau terlalu pendek, kalian bisa pakai kabel yang lain. Yang penting satu ujungnya Type C, satu USB biasa. Jadi ini kita pakai kabel bawaannya, yang satu kita colokin ke bawah unit, yang satu kita colokin ke PC. Tapi ini gue pakai hub ya, jadi gue colokinnya ke sini. Dan kalau kalian punya headphone atau speaker, ini kalian copot dari PC, terus kita colokinnya ke di samping sini yang untuk monitoring. Ini bonus point kalau kalian tahu ini headphone apa. Nah ini secara defaultnya active noise cancellingnya dia otomatis nyala. Dan untuk di Windows 10 sih seharusnya dia otomatis setting sendiri ya. Jadi mikrofonnya dia langsung masuk ke sini, dan untuk output suaranya langsung ke yang ada dicolok ke samping sini. Oke, untuk tes mikrofonnya ini kita pakai software standar ya, bawaan dari Windows Voice Recorder. Dan ini kita tes tanpa kita ubah setting apa-apa ya. Jadi active noise cancellingnya on. Nah ini kita mau coba tes ini deh. Pertama untuk tombol mute-nya ya. Ini kalau kita pencet. Nah mute-nya gue matiin, sekarang suara gue kembali. Dan untuk active noise cancellingnya ini kan sekarang on ya. Kalian bisa dengar sendiri suara gue dan suara di sekitar gue kayak gimana. Dan ini gue pencet tombolnya. Nah ini active noise cancellingnya off. Jadi kalian juga bisa dengar level suara gue dan suara di sekitar gue kayak gimana. Lebih tepatnya untuk suara di sekitar gue ini ya. Jadi gue coba diem biar kalian bisa dengar lebih detail lagi. Oke, ini active noise cancelling off. Terus gue pencet lagi. Nah ini active noise cancelling on. Jadi kalian bisa dengar sendiri bagaimana dia efektifnya
menghapus suara background ya. Nah, untuk tombol yang di atas ini ada 3 fungsi ya. Kalau secara defaultnya ini warnanya kayak putih tapi agak pink gitu. Nah, ini untuk atur volume si mikrofon. Jadi kalau kita mau kecilin atau gedein suara mikrofon, ini posisinya harus di lampu yang warna putih atau pink. Dan kalau taunya suara mikrofonnya tuh udah full, ada suara pipip. Nah, jadi kalau kita coba gedein terus ada suara gini, itu berarti suara mikrofonnya udah full. Dan ya kalau taunya suara mikrofonnya udah paling kecil, ya seharusnya pas kita puter sampai ke kiri sampai mentok, ya tiba-tiba suara kita nggak ada gitu ya. Nah, ini kalau kita pencet, dia warnanya berubah ke ungu, dan ini untuk ganti volume si headphone atau headphone monitoring. Jadi suara yang keluar di sini ini kita bisa ubah dengan kita pencet sampai lampunya berubah jadi ungu. Nah, ini kita sekarang ubah volume si headphone. Sama kalau kita mentokin ke kanan sampai ada bunyi gini, itu berarti suaranya udah mentok, udah full di sini, dan kita bisa kecilin dengan putar ke kiri sampai ini sama sekali nggak ada suara. Dan terakhir kalau kita pencet sekali lagi, ini berubah jadi kuning. Dan ini sekarang kita bisa ubah suara ekonya atau efek ekonya. Sama ya, kalau kita mentokin ke kanan itu ada suara, ini berarti udah mentok. Dan kalian bisa dengerin sendiri ini suara echo yang full. Jadi echo full, ini ekonya kita rendahin. Nah, ini masalahnya ya sama yang gue jelasin tadi ya, ini karena bisa diputar terus, kita nggak tahu ini kalau misalkan ekonya udah mentok ke 0 atau belum. Dan kalau kita putar lagi ke kanan sampai ada suara ini, nah ini sekarang suara ekonya echo full seperti ini suaranya. Oke, nah ini untuk sementara gue matiin dulu active noise cancellingnya, dan gue mau bahas 2 fitur yang ada di mikrofon ini, yaitu music stream dan auto ducking. Jadi untuk music stream itu secara default dia nyala ya, jadi kalau kita colok itu modenya udah otomatis aktif, dan fungsinya itu kalau kita setel musiknya ikut kerekam. Dan kalau misalkan kita nggak mau supaya musiknya ikut kerekam, itu kita matiin mode music stream dengan kita pencet tombol mute sampai ada bunyi pip. Nah, itu bunyi pipnya itu bukan dari mikrofonnya, jadi kita harus colok headphone atau speaker. Ini contohnya kita colokin headphone, kalau kita pencet lama, nah itu ada bunyi kayak pip. Nah, itu artinya music streamnya mati. Jadi kalau kita coba setel musiknya seharusnya nggak ngikut ke rekaman. Dan kalau kalian mau supaya musiknya ikut masuk ke rekaman lagi, ya kalian tinggal pencet 2 kali kita pencet sampai ada bunyi 2 pip. Ini kita coba. Nah, kalau ada bunyi pip itu berarti sekarang musik streamnya nyala, dan kalau kita setel musik itu ngikut ke hasil rekaman. Dan terakhir gue mau bahas fitur auto ducking. Jadi ini kayak di stasiun-stasiun radio gitu ya, kalau kita ngomong suara musiknya itu otomatis turun gitu. Nah, ini defaultnya auto duckingnya off, dan kalau misalnya kita setel musik, kalau kita ngomong ya suara musiknya nggak ikut turun. Nah, kalau kita nyalain fitur auto ducking terus kita coba setel musik, nah kalau pas kita ngomong seharusnya sih suara musiknya itu ikut turun ya, tanpa kita setting apa-apa. Suara pas kita lagi ngomong suara musiknya itu ikut turun, pas kita berhenti ngomong suara musiknya kembali naik. Oke, gitu aja untuk di PC. Nah, untuk tes di HP kita pindah lagi ke depan. Nah, sekarang kita mau tes di HP nih, dan caranya cukup simpel ya. Jadi kita pakai kabel yang dari Type C ke Type C. Yang satu kita colok ke bawah, dan yang satunya lagi kita colok ke HP. Jadi setahu gue sih selama HP-nya udah colokan Type C sih biasanya langsung bisa ya. Taunya itu kalau kita colokin ke HP, di atas itu biasanya muncul icon headset. Nah, kalau misalkan muncul icon headset tuh berarti seharusnya udah bisa, dan di unitnya tuh lampunya juga nyala. Dan terakhir kita mau coba fitur auto ducking tapi lewat HP. Jadi sama seperti kalau di PC, tombol mute-nya kita tekan sampai ada bunyi pipip. Nah, terus kita pencet tombol auto ducking-nya, dan ini posisinya active noise cancellingnya mati ya. Oke, jadi ini kita setel musik.
Nah, seharusnya pas gue ngomong ini musiknya turun dan pas gue berhenti ngomong musiknya ikut naik. Oke, jadi sekali lagi ini active noise cancellingnya mati dan seharusnya musiknya turun, dan pas gue berhenti ngomong nih seharusnya musiknya ikut kembali naik. Jadi kayak di radio-radio gitu ya, tanpa gue setelah apa-apa dia otomatis ngatur volume background musik dan suara vokalnya. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk di harga 450.000 untuk suaranya dan fiturnya gimana? Kalau menurut gue sih worth it ya. Dan gue juga baru tahu pas kita mulai jualan Leviosa yang pertama bahwa mikrofon kayak gini nih untuk yang merek-merek terkenal tuh lumayan mahal juga ya. Ada yang sekitar juta sampai 2 juta ya, merek kayak HyperX, terus Rode dan Samsung itu bisa 1 juta 2 juta, dan ini harganya cuma 450.000 dan fiturnya cukup lengkap ya, dapat kabel yang buat ke komputer, buat ke HP, buat ke Mac, ada fitur active noise cancelling yang menurut gue cukup efektif, dan ada fitur kayak auto ducking mode yang lumayan berguna juga. Dan ya buat kalian yang mau masuk ke dunia streaming atau podcasting, menurut gue sih ini cukup worth it. Oke, kayaknya gitu aja untuk hari ini. Kalau kalian mau beli barang ini atau barang-barang lainnya dari Fantech, kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian juga bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Erdista biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Gue Dimas Setiawan, jangan lupa untuk stay safe and see you on the next video. Bye!